from his house. This is Lari Malam. Our guest tonight, Nadia Nessa. And your host, Bintang Guno Disiko. Welcome back pandangan Lari Malam. Lari Malam adalah sebuah podcast bahasa Minang yang akan mengonan pandangan setiap Jumat jam 9 malam. Jadi make sure pandangan follow Lari Malam di Spotify tiap Jumat malam mau sobo. Oke? Thank God it's Friday. Selamat berakhir pekan untuk sana, terutama yang kerja-kerja kantoran. Wih, seru yo. La weekend. Mungkin kini ada yang masih di jalan, niu mandangan Lari Malam di perjalanan, atau mungkin ada yang lah tiba di rumah, niu mandangan Lari Malam sambil golek-golek. Ndak lamanya jadi pekerja kreatif lapeh itu adalah ndak ada tuh urusan new weekdays, new weekend. Kalau karajo tuh tibo harus di karajoan gitu. Makanya kalau di IG sana ada orang yang ndak pernah pakai stiker TGIF. Ah, itu berarti new freelancer tuh. Ada kan dulu kuliahnya film ya pandangan ya. Jadi alasan untuk memilih kuliah seni atau jadi pekerja seni itu karena lamah dalam berhitung. Sebenarnya lamah di satu pelajaran sih, kecuali kesenian. Tapi emang karena matematika itu boring. Cobalah. Saking boringnya angko-angko, cobalah angko-angko mah ada lagunya. Ya kan? ABCD ada, ABCD ada lagunya kan? Hari ada, Senin, Selasa, ya kan? Bulan saya ada lagunya. Lagu Raja itu kan Januari, ada lagunya. Tapi kalau angko-angko apa? Ya kayak satu-satu aku sayang ibu. Itu sih sampai tigunya talok ya. Ya kan? 1, 2, 3 sayang semuanya. Itu pengarangnya pasti kayak alamat sampai tiga salah dan sayang sadua panik kan. Tamu kali ko adalah teman baik saya, seorang gadis Minang yang akan membicarakan soal 3 syarat sah jadi gadis Minang seutuhnya. Kira-kira harus santiang matematika jadi syarat enggak ya? Please welcome Nadia Nessa. Hai, halo, assalamualaikum. Woi, langsung, nada langsung bare gitu. Iya dong, harus kalau awal tuh masih jaga image dulu kayak suara harus bare, coba gitu kan, biar orang mendengarkan tuh mood gitu loh Bin, biar nyo orang mandanga gitu. Podcast mau kok, podcast episode pertama saya. Itu agak sekali itu ya, sudahlah. Tapi Kak, podcast itu Apa? kini kan kata orang new media tuh audio gini kan. Jadi podcastnya lagi naik gini loh, mending lanjutan. Oke, dilanjutkan gitu itu ya. Iya. Baiklah, Saham tentang Spotify lagi naik. Oh, oke. Dek, tuh lo bintang pindah ke Spotify. Kaleko karena nggak ada karajo. Oh, gitu. Baik. Tapi bintang nih apresiasi dulu kan. Ini mewakili pendengar Lari Malam. Bintang ingin mengapresiasi Uni Nadia Nessa yang sudah ingin membantu dusana awak yang jualan online dengan mempromosikan mempromosikannya di smart lokal bisnis ya. Iyo. Itu triggernya sih Kak. Iya. Waktu itu sebenarnya tuh yang labuet tuh Olin sih, kayak memang di rumah aja kok kan sananya banyak kan kawan bintang pun pasti banyak kan yang tiba-tiba boyo saho menggaleh gitu kan. Tuh Olin pernah buat campaign itu di story-nya tuh Kak, tapi pikir lo Kak mengal Kak nak buat gitu kan dengan tujuannya yo mungkin dengan followers yang nggak terlalu banyak dulu lah deh 30.000 tuh bisa menolong lah men-spread campaign-nya gitu sampai kalau ternyata ada yang menjual lo misalnya ada yang batang tuh menggalih kopi misalnya ya seenggaknya bisa memultiply galihnya gitu sampai ke orang-orang gitu. Itu sih aim-nya. Yo kan orang-orang sedang bau sahu banyak kan gitu terus ya udah sekalian saya bantuin gitu. Gila, sangat mulia. Berhubung sekarang dunia digital saat ini value seseorang dilihat dari jumlah followersnya. Yes. Betul? Aktualisasi seseorang itu dilihat dari jumlah followers. Kalau followers sedikit tuh ngerasa diri itu tidak nyata gitu. Iya. Makin banyak followers tuh orang-orang makin kayak, wah ternyata ada yang dianggap gitu loh. Iya, likes. Makanya bintang kadang-kadang setuju sih Instagram mau like. Iya sih sananya karena ada beberapa orang Bin sampai tuh hidupnya bergantung likes. Iya. Contohnya bantu Kak pernah mengalami di tahap itu sih. Misalnya waktu itu pernah posting foto gue. Itu lo merasa editnya lo mantap gue lah maksimal kan pakai Lightroom lah apa segala macam ya kan. Iya. Itu lah upload lah gue dengan timing biasa kan di sosmed tuh adalah timing yang rame gitu kan, timing yang sepi gitu. Iya. Kak upload lah tuh, saya jam 7 malam misalnya.
kira like-nya 10 menit tuh kayak cuma 10 lah misalnya gitu. Dia tuh patah hati Rasul Abin. Rasul kayak, deh 10 like-nya. Beban. Apuis langsung. Nah kayak gitu kan sebenarnya ngeganggu kan. Serius loh, itu terjadi Toxic kepada emang. banyak orang. Banyak orang yang merasa itu gitu. Termasuk pun si Olin pernah merasa itu gitu. Oh ya? Sampai akhirnya kami kayak rasa ya udahlah apa silakan foto-foto awaknya syukuran alhamdulillah kalau syukur itu baru lah gitu. Itu adalah alasan untuk menghibur diri sendiri. Ya udah, kita tahu. Itu positivity yang menutupi negativity sananya. Sananya dalam hatiku masih ada segetik like gue gitu kan. Tapi ya udah gitu kan. Tapi kadang-kadang tuh upload feeds tuh ada lo dia adibian foto tuh misalnya. Iya biar feedsnya rapi Biku kalau dapur masa cari lo foto lain tuh kok rusak feedsnya gitu kan, jadi tetap diupload. Astagfirullah. Dengan color grading yang sama gitu kan. Tigo tuh bawahnya tigo gitu kan. Jadi kalau orang mas scroll tuh rancaknya bentuk tuh tuntutan bersosial media zaman sekarang. Tapi emang sebagai influencer kan likes itu insight yang sangat penting untuk iklan, iya kan? Iyalah. Kadang-kadang ngeduju tuh yang delete soon tapi lah 2 tahun kok udah delete ya kan? Tuh kak caption aja ya, ini delete soon. Audiens Instagram kok paling banyak jam berapa sih? Bisa di caption tuh weekend tuh lengang gitu ah. Sabtu weekend, tuh ya? lengang. Sabtu lengang. Tapi kalau rame itu biasanya hari Selasa sampai Kamis. Nah kalau jamnya tuh jam, kalau ndak jam makan siang, kalau ndak jam 7 lah biasanya gitu. Kalau ke-upload jam 9 pagi, anak do like-nya do, tapasul lo mapi foto bentuk cerita tadi lah kan, mapi fotonya lo. Iya. Bintang sama sih, justru Sabtu Minggu tuh agak langang, cuman Bintang upload. Tapi Bin mungkin bisa beda kini loh. Kini kan kondisi orang di rumah sih kan, orang butuh mendengar bentuk Bintang tadi kan. Orang tuh kini butuh kebutuhannya audio gitu. Mungkin di rumah aja kok. Nggak mungkin lo orang menonton full kan, kalau menonton kan nggak bisa disambia, kalau mendengar bisa disambia kan. Mungkin dengan podcast Bintang bisa lo orang tuh sambia misalnya memasak mungkin, atau mungkin sambia mengetik sampai karajo bisa lo kan gitu. Jadi sananya kalau podcast balik kalau medianya yang audio tuh nggak akan sama sih bentuk tadi yang Kak cerituan kalau posting sosial media di Instagram, posting foto di Instagram, sorry. Kelebihan audio itu Bang bisa disambil. Nah terus kabarnya pun YouTube katanya algoritmanya sedang tidak mendukung video yang panjang-panjang kini kabarnya. Oh ya? Tahu Bintang nggak video kok yang terakhir bara mini, rekor paling pendek sampai mini. Nggak pernah video sampai mini ya. Akak gue sampai mini, terus kayak si Olin saya menonton pas review kan, ini mau review kan. Hah, alas itu sih. Iya lah, sampai mini sih alas tuh. Yang masak apa yang dia teatok kok? Yang masak. Kalau dia teatok tuh agak curhat gitu kan, curhat. Itu kan cuma panjang sangat. Iya. Dan setelah 1 tahun nggak itu akhirnya? 1 tahun vakum, akhirnya upload lah vlog yang cukup proper lah, meskipun nggak proper lah, cuma. Naga di Minang boleh kadang-kadang tuh ya ketik sih galaknya. Iya. Harus jago attitude. Tapi itu kalau ditanya bara lamun nama upload tuh kayak lah 2 tahun Bin. Loh, bukannya ada yang nah, itu tuh kayak upload iseng aja kayak selingan saya dan bukan vlog gitu loh. Tapi kan sempat pasan mande. Cuma kan dia channel saya. Tapi kan channel Bintang gitu pasan mande. Bin BTW itu pasan mande banyak loh yang mande di Manyo, bahkan ada di Spotify lah. Bintang bingung kok di Spotify di take down semua label itu nak ngerti bilang lo Nio ditanya sih balik. Padahal itulah waktu diupload lah Bintang buat tuh Iko cover gitu. Jadi mungkin cuman nah itu masalah sama permusikan Minang kok ndak jale hak ciptanya milik sia. Iya, hak cipta tuh paling parah. Kok minggu lalu Bintang apa interview Ajo Buset. Itu ya, Bintang interview Ajo Buset ya. Emang galak-galak isu, cuman kalau didangan orang yang ngeh tuh, itu ironis loh. Karena jadi itu sananya ceritanya ironis tapi dibalut dengan taulah Ajo Buset pasti galak-galak sih gitu kan. Galak sih kayak ya Allah Giko mana sih seniman Padang gitu. Tahu kan Kak masalahnya Ajo Buset video lagu-lagunya diupload sama channel yang entah sia-sia, channel yang bahkan bukan channelnya. Itu hak ciptanya viewersnya sampai ratusan ribu, itu kan bisa dapet pitih jutaan tuh dari videonya. Bahkan iya. Nah, si Ajo Buset nggak dapet royalti apa-apa dari situ. Bahkan Ajo Buset upload
lagunya surang di channel surang lah kane copyright channel lain. Kan astagfirullah. Yang kayak gitu tuh payah ngurusnya nggak sih? Kan soalnya waktu duluan orang lain kan. Nah, gitu. soalnya itu dari YouTube-nya. Itu bintang Echan kan. Jo, sebenarnya itu bisa disu loh, cintangan sama labelnya Jo atau apa untuk minta di take down segala macam gitu-gitu. Tuh kata aja buset. Nah, itu lawak soal-soal kok agak apa pendek antene wak stek kata aja buset. Itu kan lucu kan, cuma jadi galak tapi di saat bintang galak jadi kayak ya Allah, kasihan sih. Iya sih. Dan itu kayak emang banyak ya Bin. Maksudnya ini yang punya lagu, tapi yang upload tuh nggak di channel Inyo Surang gitu loh. Dan itu banyak banget gitu kalau penyanyi Minang ya. Sabananya bintang kan upload pasan mandi bisa sih bintang gue itu lagu bintang surang kan. Tapi karena itu lagu awak orang, Tarati. karena awak cukup aware soal Eko ya udah bikin cover setidaknya. Kalau di Spotify terdaftar sia yang membawakan lagu itu pertama kali, jadi bisa kayak royaltinya kayaknya gitu. 100% pun enggak apa. Tuh akhirnya setelah upload video yang sudah setahun itu komentarnya audiens Kanadianesa yang lah 50k. Emang iya lah 50k ya? Kayaknya lah 50 ribu sih. Wow. Gila. Responnya alhamdulillah positif sih. Maksudnya banyak yang memang ternyata tuh menunggu vlog baru alun 50 kali lah masih 40,9 Bin. Dan lebay-lebaykan lah. Bule enste selana siapa tahu pas podcast ku upload lah 50. Iya. Enggak tahu. Tapi tuh responnya emang orang-orang tuh taraga gitu kan, karena balik lihat vlog Kak tuh emang tentang kehidupan sehari-hari gitu wak di rumah, sama keluarga gitu, kalau pulang kampung gitu. Jadi memang banyak orang-orang tuh merindukan itu gitu loh. Ke apa adaannya vlog tuh gitu. Ketika Kak upload tuh restoran tuh alhamdulillah tolong nih upload foto video lihat gitu. Kami emang mencari lihat emang sekedar orang tuh berbagi komentar sih gitu ibaratnya Benha. Misalnya, yo taraga di rumah masak sambatu, tekan nama masak sambatu yang kayak gitu-gitu sih. Jadi memang mereka tuh merindukan yang seperti itu sananya, karena masih jarang orang di YouTube tuh membahas kehidupan sehari-hari orang Minang. Kalau kehidupan sehari-hari orang ya di luar Minang mungkin kayak ngevlog daily itu lah banyak mungkin ya. Tapi mungkin kalau seandainya kehidupan orang Minang di rumah tuh bantu itu masih jarang sih. Betul. Jadi itu responnya masih alhamdulillah masih positif. Tapi kan bareknya di YouTuber kan kalau rantai upload yang lata putih lamo kan nyambungnya agak susah tuh. Itu akhirnya bisa oke, aku akan ngevlog lagi. Itu baca cerita. Tapi itu pas dia ngevlog balik tuh juga pro kontra lu sih kayak nilai bisa komitmen balik bentuk ini kok saya tak putih lu kan. Nah, iko tak putihnya bukan karena tidak mood. Harus diketahui bahwa kamera tak rusak ya. Rusak, sumpah dong LCD-nya patah tuh sedang peloan gitu. Padahal lah ngevlog, untungnya Rayu sempat ngevlog sih. Jadi kayak tapi kayak cuma setengah, jadi kayak ya udahlah gitu. Lah tinggal enggak diedit sih. Tapi untuk membalikan rantai itu enggak lo sesusah itu yang Kak bayangkan do. Ya, tapi enggak semasif yang pulang kampung sebelum-sebelumnya pasti itu pasti benar. Cuma video pertama yang pulang kampung kan boomingnya seorang Nadia Nessa tuh. Oh my god. Di situ kan. Maksudnya emang trademarknya tuh video pulang kampung, Bin. Trademark Nadia Nessa aku pulang kampung. Serius loh. Kayak padahal tuh kayak cuma pulang kampung kan, cuma cari tuh dari kantor misalnya tuh naik pesawat turun lihat tiba di rumah sahur nak babuko gitu kan. Tapi itu yang ditunggu orang-orang ketika mereka komentar misalnya kalau lah masa-masa puasa kayak tahun patang kan enggak membuat sama sekali. Tahun patang kan ada video pulang kampung. Itu tuh orang-orang yang banyak kayak video pulang kampung tahun ko gitu, enggak pulang kampung tahun ko gitu. Dan sebegitunya mereka antusiasnya mah nunggu video pulang kampung gitu loh. Ya mungkin vibes itu tadi yang Kak cerituan kan. Ketika ada video itu tuh mereka tuh merasa yo bantu aku pulang kampung lah sobok di keluarga. Sebenarnya dengan misalnya video tuh mungkin ya itu yang Kak simpulkan sih. Mungkin dengan misalnya video tuh mereka merasa ikut lo pulang gitu, tabau lo suasana pulang gitu, teringatkan kembali rasanya pulang kampung gitu untuk kawan-kawan yang lama nggak pulang. Tapi pernah terbayang sih Kak kayak itu kan lumayan kok ya. Maksudnya di YouTube lumayan, Instagram juga lumayan. Pernah terbayang di sini jadi full time influencer sih lah? Pernah. Oh ya? Pernah terbayang. Iya, serius. Sempat terbayang kan kayak lama-lama kok ndak nio berkarir secara profesional ya cukup secara influencer lah gitu kan. Tapi Kak merasa alun sampai di tahap itulah ya, alun sampai di tahap menginfluence orang-orang gitu lebih Kak. Ndak nio cuma sebatas banyak followers tapi
nggak ada yang kayak influence dari orang-orang gitu lah. Tapi lumayan followersnya di Instagram Nadia Nesa cukup nurut anak-anak ya. Nurut dong. Iya kan kayak oh iya betul nih setuju gitu loh. Tapi tuh kayak alun sih lalu sampai ke tahap itu lah. Kalau seandainya ada orang ngecehan pun sananya alun sampai kak kasih tuh lah dola, alun sa powerful tuh lah gitu. Kalau lu pun ngecehan influencer banyak, lu udah teka sama influencer ya kak, alun main influencer orang-orang lah, alun mempengaruhi orang-orang lah dua gitu. Lumayan, tapi kok lumayan. Jadi kalau dia lah punya modal gitu untuk jadi full time influencer gitu loh kak. Oh, oke, baik. Sudah Ila bisa swipe up ah? Sekali Bisa iya. swipe up ke atas lah. Itulah ada modal C itu. Tapi lumayan gak sih AdSense YouTube? Kalau mangecian AdSense kok banyak orang bertanya-tanya, bakun nak main YouTube sini kan lumayan tuh subscribernya lah banyak tuh, pipihnya lah lumayan gaji UMR. Karena balik lu dek lah jarang main YouTube, AdSense itu nggak mungkin bisa dicairkan doh, gitu kan. AdSense itu kan baru bisa dicairkan untuk mencapai algoritma tertentu, gitu kan. Kalau sampainya ke titik tertentu baru bisa dicairkan itu. Ya kalau kecil lumayan, tapi balik lihat itu tuh lu bisa memenuhi kebutuhan inti sananya gitu loh Bin. Dan emang fokus kak lu kasih itu gitu kan. Dia fokus kalau kasih itu karena balik lu lihat kalau merasa lu sampai di tahap itu, jadi alun merasa bisa menghandle itu semua gitu lah. Jadi ya udahlah kerja profesional selalu gitu. Iya tapi kalau seandainya Nio jadi full time influencer tuh kayak Nadia tuh influencer apa sih Nat gitu loh. Apa yang Nadia pengaruhi? Cantik kan? Hey, Gading Minang, hey. Oh iya.